Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wal hudata min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Salam sehat dan istiqomah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Iwan mengambil tema tausiahnya kali ini, lawan nafsu malasmu. Untuk melawan rasa malas, mulailah dengan langkah kecil seperti aktivitas fisik singkat, meditasi, atau menjalankan hobi sambil memastikan tidur cukup, makan bergizi, dan membuat jadwal agar lebih terstruktur. Serta jangan ragu meminta bantuan atau memotivasi diri dengan reward agar tetap semangat. Kenali penyebabnya, ubah pola pikir, dan lawan bosan untuk meningkatkan produktivitas. Mulai dari yang kecil, lakukanlah aktivitas fisik ringan, meditasi singkat, atau kerjakan tugas 5 menit untuk memecah keengganan. Buat rencana harian dan tetapkan target realistis agar lebih terarah. Pastikan tidur cukup, makan makanan bergizi, protein, buah, dan hindari gula berlebih agar energi stabil. Cari variasi aktivitas, jalani hobi atau nikmati alam, dan singkirkan gangguan seperti telepon seluler. Jangan ragu minta saran atau bantuan dari teman rekan kerja untuk memecah hambatan. Beri penghargaan pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas untuk menjaga motivasi. Cari tahu apakah malas karena lebih pada fisik, stres, atau bosan, lalu atasi sesuai pada akar masalahnya. Adapun tips tambahan yang dapat kita peroleh adalah berpikir positif, yakini diri bisa dan jangan mengasihani diri sendiri terlalu berlebihan. Memanfaatkan momentum, lakukanlah kegiatan bermanfaat agar tidak menganggur dan waktu tidak terbuang sia-sia. Jika malas, coba kerjakan tugas hanya 5 menit. Biasanya akan lebih mudah dilanjutkan. Kemalasan bukanlah sekedar ketidakinginan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah musuh tersembunyi yang merampok potensi waktu dan kebahagiaan Anda. Ia membisikkan janji kenyamanan sesaat, namun meninggalkan penyesalannya seumur hidup. Ketakutan akan kegagalan, kita sering menghindari tugas karena takut tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Tanpa tujuan yang jelas, sulit menemukan dorongan untuk memulainya. Tubuh dan pikiran kita membutuhkan istirahat yang cukup. Tetapkan tujuan yang jelas dan masuk akal. Tujuan yang spesifik dan terukur memberikan arah dan makna pada tindakan Anda. Jangan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Satu langkah kecil setiap hari jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Ciptakan rutinitas. Disiplin adalah kunci rutinitas. Dengan mengubah tindakan menjadi kebiasaan, mengurangi kebutuhan akan motivasi yang selalu berfluktuasi. Hargai setiap kemajuan. Rayakan kemenangan kecil di sepanjang jalan untuk menjaga semangat tetap tinggi. Jaga kesehatan fisik dan mental, olahraga teratur,
Tidur yang cukup dan pola makan sehat adalah fondasi energi dan fokus. Cari akuntabilitas, beritahu teman atau keluarga tentang tujuan Anda. Dukungan sosial dapat memberikan dorongan tambahan saat Anda membutuhkannya. Jangan biarkan kemalasan menentukan nasib Anda. Anda memiliki kekuatan untuk memilih tindakan, untuk memilih pertumbuhan, dan untuk memilih kehidupan yang Anda inginkan. Bangun, bergerak, dan raih potensi penuh sesuai kemampuan Anda. Kemalasan adalah sebuah penyakit yang terlalu sering disepelekan, padahal malas itu dampak negatifnya sangat besar, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Di zaman sekarang, kadang orang mengalihkan istilah malas dengan mempopulerkan istilah mager, malas gerak. Apapun itu sesungguhnya, segala bentuk kemalasan itu adalah perbuatan tercela dan termasuk perbuatan sia-sia yang harus dijauhi oleh umat Islam. Malas adalah sifat yang menggambarkan seseorang yang tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu, baik itu tugas sederhana maupun berat. Malas juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan peringatan keras terhadap sifat malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering berdoa agar dijauhkan dari sifat malas. Nabi bersabda dalam sebuah doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan duka cita dan ketidakmampuan dan kemalasan dan sifat pengecut dan kikir dan terlilit utang dan terkuasai oleh orang-orang yang berbuat zalim." Hadis riwayat Bukhari. Malas pun merupakan keadaan di mana seseorang kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat baik untuk dunia maupun akhirat. Dalam Islam, sikap malas merupakan salah satu penghambat utama dalam meraih kesuksesan dan keberkahan hidup. Orang yang malas cenderung mengabaikan tanggung jawabnya lebih dalam beribadah dan sering kali menjadi beban bagi orang lain. Ada beberapa faktor penyebab seorang menjadi malas, di antaranya: 1. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa setiap detik waktu yang diberikan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Jika seseorang sadar akan pertanggungjawaban ini, pasti rasa malas akan dilawan sekuat tenaga sehingga Allah ridho akan waktu yang dianugerahkan kepada kita. Kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang dipenuhi orang-orang malas dan turut menjadikan seseorang kehilangan semangat untuk produktif. Sebaliknya, lingkungan yang diisi oleh pribadi-pribadi yang rajin dan disiplin, pasti seseorang akan terbawa rajin dan disiplin. Ketiga, terbuai akan bujuk rayu setan. Setan akan senantiasa berusaha menjauhkan manusia dari kesuksesan. Maka rasa malas menjadi senjata andalan setan agar manusia jauh dari kesuksesan dunia dan akhirat. Keempat, ibadah yang tidak khusyuk. Seorang muslim yang khusyuk dalam ibadahnya cenderung memiliki daya juang untuk melawan rasa malas dalam hidupnya. Sebaliknya, celakanya orang yang beribadah adalah karena lalai yang indikatornya adalah kemalasan. Kurangnya pemahaman agama. Orang yang memahami agama akan menyadari betapa pentingnya amal soleh untuk kehidupan dunia dan akhirat. Setiap waktu akan dijadikan arena untuk berjuang meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya bersikap malas karena akan mendatangkan keburukan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan mulah hendaknya kamu berharap." Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 hingga 8. Wa iza farokta fansob, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebaikan yang lain. Quran Surat Al-Insyirah ayat 8.
Wa ila rabbika farghab, yang artinya dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Menekankan agar manusia memusatkan segala harapan, doa dan tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyelesaikan urusan duniawi, karena hanya Dia satu-satunya sumber pertolongan dari keridhaan. Maka makna dan tafsir singkat: setelah selesai dari satu urusan, hendaklah bersungguh-sungguh mengerjakan urusan lain. Fokusnya harapan, doa, dan tujuan akhir adalah amal ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah perintah untuk bertawakal sepenuhnya dan tidak mengharapkan balasan dari makhluk lain, karena Allah adalah pemilik segala kenikmatan dan pertolongan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Bila engkau menyelesaikan suatu urusan dunia atau berdakwah, bergegaslah bersimpuh di hadapan Tuhanmu. Begitu engkau selesai beribadah, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam harus senantiasa bergerak mengisi waktu dan berleha-leha dengan melakukan banyak kebaikan. Ketahuilah bahwa malas itu dampaknya sangat buruk. Dampak dari sifat malas antara lain: pertama, merugikan diri sendiri. Orang malas akan kehilangan banyak peluang untuk meraih rezeki, ilmu maupun pahala. Sebagian dari manusia banyak yang menyampaikan pesan di usia tuanya kepada generasi muda: jangan sampai menyesal seperti saya, karena di usia muda dulu banyak terbuai dengan nikmatnya kemalasan. Kedua, merusak hubungan sosial. Orang malas cenderung menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, manusia rajin dan disiplin akan menjadi pribadi mandiri yang bisa memberikan banyak manfaat bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Ketiga, cenderung berpenyakit. Tanpa kita sadari bahwa sekarang ini orang banyak yang malas berjalan kaki untuk menuju keperluan dengan jarak yang dekat. Sekarang orang-orang cenderung menggunakan kendaraan, padahal salah satu olahraga terbaik adalah berjalan kaki. Ahli kesehatan banyak yang mengemukakan bahwa kemalasan jenis ini mendatangkan banyak penyakit, bahkan jenis penyakit yang mematikan dan berbahaya seperti kolesterol, diabetes, jantung, kanker, stroke, dan lain sebagainya. Keempat, mengundang kemurkaan Allah. Sifat malas bisa menyebabkan seorang mengabaikan ibadah dan kewajiban lainnya yang Allah perintahkan. Otomatis manusia seperti itu akan mendapat kemurkaan dan dijauhkan dari surga. Untuk melawan kemalasan, Islam memberikan beberapa solusi. Pertama, memohon perlindungan kepada Allah seperti doa yang diajarkan Rasulullah agar dijauhkan dari sifat malas. Kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dengan tubuh yang sehat, seseorang akan lebih mudah termotivasi untuk beraktivitas. Ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang semangat dalam kebaikan. Teman yang baik akan memberikan energi positif. Keempat, mengatur waktu dengan baik. Setiap waktu yang Allah berikan adalah amanah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Marilah kita berusaha untuk meninggalkan sifat malas dalam kehidupan ini. Jadikan hidup kita bermakna dengan terus berusaha memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan agama. Ingatlah bahwa sebaik-baiknya kita adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang senantiasa produktif dan dijauhkan dari penyakit malas. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjadi hambanya yang taat, bersemangat dalam menjalankan kebaikan, serta sukses dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah,
Anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia sebagai warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan jangan Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.